mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Renungan hari ini berjudul Kasih yang Besar, ditulis oleh Amy Boucher Pye. Hanya beberapa hari sebelum Pekan Suci, ketika umat Kristen di seluruh dunia mengenang pengorbanan Yesus dan merayakan kebangkitannya, seorang teroris menyerbu sebuah supermarket di barat daya Perancis. Ia melepaskan tembakan dan membunuh 2 orang. Setelah negosiasi, si teroris melepaskan semua sandera kecuali 1 orang dan menjadikannya sebagai tameng. Menyadari bahaya yang mengancam, petugas polisi Arnold Beltrame melakukan hal yang tidak terbayangkan, mengajukan diri untuk menggantikan posisi wanita yang tersandera tadi. Si teroris pun melepaskan sang wanita, tetapi dalam pergumulan yang terjadi kemudian, Beltrame terluka dan tewas. Seorang pendeta yang mengenal Beltrame mengaitkan kepahlawanannya dengan imannya kepada Yesus. Merujuk pada kata-kata Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah perkataan yang diucapkan Kristus kepada murid-muridnya setelah mereka makan malam bersama yang terakhir. Dia memerintahkan sahabat-sahabatnya itu untuk saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan menyatakan bahwa kasih yang terbesar ditunjukkan dengan memberikan nyawa untuk orang lain. Dan persis itulah yang Yesus lakukan keesokan harinya, ketika Dia menyerahkan dirinya, disalibkan demi menyelamatkan kita dari dosa kita. Sesuatu yang hanya dapat dilakukan olehnya seorang. Mungkin kita tak akan pernah terpanggil untuk mengikuti jejak Beltrame. Namun dalam kasih Allah kita dapat melayani sesama kita dengan kerelaan untuk berkorban
melepaskan rencana dan keinginan kita sendiri dengan tujuan untuk membagikan kisah tentang kebesaran kasih-Nya. Sahabat ODB, apa reaksi Anda terhadap kisah kepahlawanan seperti yang dilakukan oleh Beltrame? Lalu bagaimana Anda dapat melayani seseorang dengan kerelaan untuk berkorban hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mati untuk memberiku kehidupan kekal. Kiranya aku hidup dengan penuh syukur atas karunia tersebut dan membagikannya dengan mereka yang Kau tempatkan di hidupku. Amin.